Oleh karena itulah Bapak Presiden menaruh atensi dan melalui kami meminta kami untuk berkoordinasi supaya ke depan hal-hal yang semacam ini dapat kita antisipasi. Hari ini 29 Januari 2026 awal tahun, di mana ya pada akhir tahun waktu itu kan kita mengharap bahwa awal tahun ini menjadi tahun yang menjadi penuh harapan. Orang menjadi lebih baik. Tahu-taunya muncul lagi peristiwa ini yang menampar kita semua. Negara tidak hadir. Melihat NTT itu untuk sekarang ya, melihat NTT yang melihat Labuan Bajo dengan segala kemewahan. Tapi kalau pandangan saya tidak merata. Bahwa untuk memenuhi pendidikan peserta didik berpoin dan buku saja negara belum hadir. Bagaimana kita bicara soal Indonesia Emas tahun 2045? Bagaimana mau terpapar teknologi, Mas? Sinyalnya masih hilang muncul, masih hilang muncul. Menteri Komunikasi dan Informatika asal NTT Pak Joni Plate itu kan dari NTT. Kita harapkan, dengan adanya putra daerah NTT yang menjabat sebagai Kominfo, sinyalnya bagus. Komunikasi bagus. Layanan komunikasi, tahu-tahu dikorupsi BTS-nya. Selamat datang di Bengkelpedia Project. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat memprihatinkan, yaitu peristiwa di mana seorang anak kelas 4 SD mengakhiri hidupnya dengan tragis hanya karena masalah dasar yang tidak bisa dipenuhi oleh pihak keluarganya. Tapi kita tidak bisa menyalahkan pihak keluarganya. Kami mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya untuk keluarga dari adik kita, si anak kelas 4 SD di Kabupaten Ngada yang memilih atau memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara yang menurut kami sangat memprihatinkan. Dalam konteks ini kita akan bahas sebenarnya apa yang menjadi penyebab si anak memutuskan atau memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan cara yang menurut kita sangat memprihatinkan. Kita kehadiran tamu yang jauh-jauh juga sebenarnya asalnya dari NTT, tidak jauh dari Kabupaten Ngada. Ada Risno Pakur. Ya, makasih, Bang. Yang ternyata dia juga resah sebagai anak rantau, anak daerah asli NTT. Kebetulan siang tadi menghubungi Bengkelpedia Project. Betul. Ini keresahan yang luar biasa bagi Risno. Betul, keresahan Risno, manusia. Ya. apa yang melatar belakangi situasi ini yang sekarang sedang dibahas oleh kalangan para perantau yang ada di Jakarta? Kalangan perantau orang-orang NTT yang sekarang ada di Jakarta. Baik. Terima kasih Bang Tio sudah berkenan untuk fasilitasi, untuk bercerita terkait masalah yang menggugah rasa kemanusiaan kita ya tentunya, utamanya kami muda-mudi yang memang merantau di Jakarta, mendengar berita tanggal 29 Januari kemarin itu kan sangat terpukul bagi kami. Jadi memang kisah anak laki-laki yang memang bunuh diri karena diduga bahwa ibunya tidak memfasilitasi dia untuk mendapat alat tulis. Dan dia anak kelas 4 SD. Anak kelas 4 SD Bang Tio, umur 10 tahun. Iya. Umur 10 tahun memutuskan untuk meninggalkan dunia lah begitu. Mengakhiri hidupnya dengan cara yang tragis, yang menurut hemat saya ini menjadi satu refleksi bagi kita tamparan semua. keras gak buat? Tentu. Artinya kalangan perantau ini merasa bahwa ini tamparan keras tidak hanya untuk teman-teman perantau, tapi juga buat negara juga ya? Betul, tentu menjadi tamparan keras. Karena begini Mas Tio, kita tahu pulpen dan buku ini kan hal dasar ya untuk dalam dunia pendidikan, itu satu hal yang harus dipenuhi baik oleh negara maupun oleh orang tua itu sendiri. Tapi kalau hal-hal dasar saja tidak bisa dipenuhi oleh orang tua ataupun negara tidak hadir di situ, ya apa yang kita harapkan untuk generasi emas 2045 itu sama saja jauh daripada harapan yang kita gembor-gemborkan selama ini. Kalau sebagai anak rantau, setiap berapa tahun sekali pulang? Saya Mas Tio, kalau saya kan dari kuliah itu, saya kuliah 4 tahun, selesai kuliah baru saya bisa pulang.
memang bukan karena kita tega dengan orang tua tidak mau lihat atau kunjung keluarga, tidak Mas Tio. Tapi memang karena keterbatasan ekonomi pada saat itu. Oke. Saya pun untuk kuliah saja saya dibantu teman untuk memenuhi biaya, terus harus berhemat dan ya pontang-panting juga waktu itu Mas Tio. Mas Tio mungkin lebih inilah dengar Iya, cerita dari teman-teman. Memang faktanya begitu Mas Ya Tio, Riznu susah. ini salah satu mahasiswa yang saya tahu lah perjuangannya ya. Betul. Ya mudah-mudahan perjuangan Riznu menginspirasi Amin. mahasiswa lain yang sekarang sedang menempuh kuliah di Betul. Jakarta ya. Betul. Oke Riznu, saya ingin Ya. masuk lebih dalam. Sebagai orang awam, Ya, saya ke NTT itu belum sampai ke Ngada ya. ya. Tapi setidaknya tergambar lah beberapa persoalan di NTT itu yang akhirnya menjadi persoalan yang dibahas secara nasional gitu ya. Kita ingat beberapa tahun lalu itu kan ada situasi atau peristiwa ya yang membelah Betul. Perut. karena kelaparan. Betul. Itu peristiwa tahun berapa? 2023. 2023. Betul. Itu diduga karena kelaparan ya. Betul, itu dugaannya ini jadi seorang bapak, dia putus asa bahwa belum bisa menafkahi anak-anaknya yang memang pada saat itu membutuhkan makanan Mas Tio. Oke. Jadi dia belah perutnya itu, ya itu sebagai emosi dia bahwa kegagalan dia sebagai ayah untuk membiayai keluarganya tidak terpenuhi. Untuk menafkahi Betul, keluarganya untuk ya. menafkahi. Motifnya lagi-lagi ekonomi Mas Tio. Betul. Motifnya ekonomi lagi. Saya pengen tahu lebih dalam sebenarnya lingkungan di NTT, terutama di Ngada dan sekitarnya, ini seperti apa sebenarnya? Kita kalau ngomong soal ekonomi, orang-orang di sana itu mayoritas bekerja sebagai apa? Baik, kalau di Kabupaten Ngada itu sendiri sumber daya alamnya banyak dan mayoritasnya sebagai petani Mas Tio. Petani. Petani kopi itu di sana terkenal sekali, maksudnya kopi bejawa, terus Iya. anyaman bambu, sawah dan semua itu melimpah di sana. Cuman memang secara sosial nih kalau kita bicara Mas, mungkin ada kebutuhan-kebutuhan lain dalam tanda kutip yang memang mempengaruhi mereka untuk Atau membebani lah ya, terbatas membebani begitu. gitu. Betul, atau membebani. Ya, itu juga menjadi salah satu faktor ya. Kayak macam mungkin keperluan adat mungkin. Itu yang di satu sisi mereka terbatas untuk memenuhi kebutuhannya sendiri tapi harus bertanggung jawab juga dengan kebutuhan sosial. Ini yang mungkin menurut hemat saya Iya. menjadi hal yang terkendala, salah satu faktor yang terkendala. Mayoritas memang petani. Iya. Terus kemudian penghasil kopi juga kan? Penghasil kopi terbesar Mas, di Kabupaten Ngada tuh. Jadi kami kan saya asli Manggarai Timur. Iya. Di perbatasan langsung dengan Kabupaten Ngada, bagian Oke. timurnya. Itu di kampung kami di Wailengga. Itu penghasil kopi. Wailengga itu identik dengan inilah. Kebanyakan mereka berladang, terus bertani pada umumnya, petani mukia dan sebagainya. Kabupaten tetangganya yaitu Kabupaten Ngada. Cuman si adik ini, ya korban ini dia di daerah Jerebu. Jadi lumayan jauh juga dari Wailengga ke kampungnya dia. Dia di situ, gitu. Jauh juga dari ibu kota Kabupaten Ngada Bejawa. Kalau jauh kita juga. ngomong ini pelosok atau terisolasi dari kehidupan perkotaan atau kehidupan pusat kota gitu, bisa disebut gitu nggak? Iya. Jauh nggak dari pusat kota? Lumayan jauh. Kalau Tapi nggak di terisolir kabupaten. ya? Tidak Tapi terisolir. akses untuk masuk ke sana bisa? Ada akses. Akses ada. Jalan mobil, masuk, aspal bisa ya? Masuk Iya, sana ya, masuk ke jalan-jalan. sana bisa. Kalau sepanjang di Jerebu, kalau dari kampung kami ke sana itu memang banyak desa wisata, Gurusina. Desa wisata ada juga, desa adatnya itu. Cuman di kampung adik ini sepertinya itu ya, daerah wisatanya belum terlalu banyak yang diketahui. Oke. Dari kehidupan sosial, budaya segala macam, sebenarnya normal-normal aja, nggak ada yang mencolok terlalu jauh berbeda dengan masyarakat pada umumnya gitu kan? Iya, Biasa aja sebenarnya, biasa sosial saja. budaya. Cuman mungkin ada hal lain yang mungkin kita tidak tahu yang menjadi beban mereka. Kalau Kabupaten Ngada ini identik dengan matrilinealnya itu, Pak. Jadi sosok perempuan lebih diutamakan dan beda dengan Kabupaten Manggarai di sekitarnya itu lebih ke patrilineal. Jadi kehidupan adat secara umum kalau untuk NTT memang sangat dijunjung tinggi Mas Tio. Kalau untuk sosial, Iya. kalau untuk kayak ikut itu tadi saya berbicara saya sendiri misalkan atau kadang jadi refleksi saya. Kadang-kadang antara adat dan ekonomi itu ya memang begitulah Mas Tio. Saya tidak- Dilematis lah. dilematis dan di satu sisi ya kita harus memenuhi, di satu sisi juga ya kita harus survive. Artinya lo dalam tanda sebagai kutip. masyarakat adat harus patuh dengan aturan Harus adat patuh, kan? harus Hukum patuh. adat. Iya kan? Betul. Kalau misalnya tidak patuh atau
mencoba untuk menghindari aturan adat itu bisa kena sanksi nggak? Ya bisa kena sanksi, dianggap inilah tidak menghargai dalam tanda kutip. Tidak menghormati adat Tidak gitu menghormati, ya. tidak menghargai. Dan itu sampai sekarang masih eksis ya? Masih eksis, masih eksis. Tapi tidak lantas membebani dirimu sebagai Tidak, kalau orang adat kan? ya kalau kita orang yang bertanggung jawab, ya pasti kita akan penuhi dengan cara kita. Iya, iya. Cuman kan kita tidak bisa mengeneralisir keadaan manusia lain, keadaan orang lain kita kan belum tahu. Misalnya situasi tanggung jawab saya, kemampuan saya dengan Mas Tio atau Berbeda. Mas Lu kan berbeda-beda. Hanya kita kan namanya analisa ya, analisa dugaan itu kan tipis-tipis bagaimana kita melihatnya kan. Oke, Gitu. oke. Itu mungkin dari satu sisi ya, Satu adat sisi, ya. betul. Kalau misalnya kita ngomong ketimpangan ekonomi, apakah memang gapnya terlalu jauh? Jauh. Antara si kaya dengan si miskin? Jauh, Terasa jauh betul sekali, itu ya? terasa sekali. Yang kaya sangat kaya, Yang sangat, ya, yang kaya sangat kaya dan yang, mohon maaf, yang kurang mampu ya sangat kurang mampu sekali. yang kaya ini umumnya berprofesi sebagai apa? Ya kalau di Punya sana, kebun yang luas kah atau punya lahan yang luas kah? ya itu bisa jadi salah satu faktor. Cuman di sana kebanyakan ini Mas, mata pencarian kan sebagai petani yang tidak seperti di Jawa yang kayak macam ini Bang, dalam bentuk Iya, PT, petani-petani yang udah bagus ya. Di sana ya bertani untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, memenuhi kebutuhan sosial yang tidak yang apa ya Bang, kalau kita Diperjualbelikan secara betul, ini yang ya, secara industri itu, industrialisasi di sana itu belum, padat modal tuh belum terlalu banyak misalkan. Oke, oke. Berarti orang yang kaya di sana rata-rata itu berprofesi sebagai Iya. tetap ini apa namanya? Ya pengusaha lah ya. Ya pengusaha di sana ya seperti itu, paling kontraktor kayak macam begitu-begitu. Itu pun bisa dinilai pakai jari, Bang. Bisa dihitung Bisa pakai jari ya. dihitung, belum merata. Dan kebanyakan belanja pegawai. Oke, oke. Belanja Berarti pegawai benar dong yang diomong Rocky Gerung ya soal distribusi kesejahteraan tadi itu ya, yang distribusi belum sampai kesejahteraan ke sana ya. betul, belum merata, belum merata. Orang mungkin hanya melihat NTT itu untuk sekarang ya, melihat NTT yang melihat Labuan Bajo dengan segala kemewahan. Oke. Tapi kalau pandangan saya tidak merata. Yang kesejahteraan macam di Labuan Bajo itu hanya layoutnya saja, Mas. Iya, 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 hanya simpul apa namanya sampul depan. Itu Isinya sampul tuh depan. belum. Jadi Yang ke belakang, menikmati itu sisinya belakang masih tidak jauh. tercapture dengan Betul. baik oleh media. Iya. Kalau ya buktinya hari ini kita lihat ada seorang anak kecil memutuskan untuk bunuh diri karena tidak dipenuhi keinginannya untuk beli buku dan beli ballpoint, Mas. Ya, dan ini hak dasarnya Hak yang dasar. harusnya dia mendapatkan itu. Hak dasar. Dan yang paling tersentuh, Mas, alasan dia itu kan berarti motifnya pendidikan, memenuhi untuk sekolah, Iya, iya. masa depan dia. Tapi masa depan dia itu tidak dipenuhi. Ada fakta yang lebih parah nggak soal pendidikan yang tercapture di apa namanya di pembahasan para perantau yang ada di Jakarta? Situasi pendidikan di NTT seperti apa? Kalau kita ngomong dari sekolah dasar, terus kemudian naik ke sekolah menengah, SMA sampai ke perguruan tinggi, apakah semua ini secara umum bisa tercapture sebagai pendidikan yang sudah layak kah atau masih jauh dari layak? Untuk fasilitas memang sana masih gencar-gencarnya, cuman Ada menurut kampus saya nggak? kampus ada, cuman bisa hitung pakai jari misalkan satu kabupaten. Kalau di kabupaten kami Manggarai Timur belum ada Belum ada kampus. Paling universitas terbuka ya kalau menurut saya. Oke, oke. Terus Kabupaten Manggarai ada, cuman yang akhir-akhir ini Oke, oke. baru ada itu kampus-kampus. Cuman dari dulu ya hanya beberapa, makanya banyak yang memilih untuk pendidikannya ke Jawa, Oke. terus Sulawesi, ya itu Mas. Tapi kalau untuk pendidikan sendiri di sana, untuk sekolah kejuruan pun masih bisa, ya masih minim. Padahal itu kan untuk skill kan, Iya, iya, iya. baiknya untuk inilah. Terus fasilitas pendidikan, mohon maaf ya, teknologi dasar untuk peserta didik belum terlalu memadai. Oke. Masuk ke teknologi tadi itu berarti di lingkungan anak-anak sekolah dasar segala macam tidak banyak yang terpapar teknologi informasi. Bagaimana mau terpapar itu teknologi, Mas? Sinyalnya masih hilang Susah, muncul, hilang masih, putus ya. masih hilang Oh, muncul. iya, iya. Kayak ikan lele gitu muncul tenggelam gitu ya. Betul Bang. Kalau lupa. Oke, oke, oke. Itu sampai di pelosok lebih parah. Lebih atau- parah. Kita dulu kan waktu 2013 ke atas kan yang kita harapkan adalah ada salah satu putra terbaik NTT lah bisa disampaikan. Menteri Komunikasi dan Informatika asal NTT Pak Joni Plate itu kan dari NTT. Iya, iya, iya. Kita harapkan
oh dengan adanya putra daerah NTT yang menjabat sebagai Kominfo, sinyalnya Layanan bagus. komunikasi bagus. Layanan ya. komunikasi, tahu-tahu Iya. dikorupsi BTS-nya. Jadi kan mau harap ke siapa? Iya, iya. Putra daerah sendiri yang bikin hancur begitu kan. Pesan lu buat Beres. gubernur Buat gubernur. NTT, terus kemudian pesan lu buat bupati Ngada, Baik. atau stakeholder yang seharusnya paling tertampar dengan peristiwa ini. Oh iya. Apa pesan? Pesan saya menilai suatu kemajuan suatu daerah itu tidak terbatas hanya laporan di atas meja, tapi negara itu harus hadir ke gubuk-gubuk, ke pondok-pondok warga masyarakatnya yang memang masih jauh dari harapan untuk pendidikan, kesejahteraan sosialnya. Itu baru kita merasa adil. Hari ini di NTT semua mata tertuju ke NTT hari ini. Itu karena ada dua peristiwa. Peristiwa tahun 2023 di mana seorang ayah membelah perutnya, itu alasannya satu. Motifnya adalah karena keterbatasan dia untuk menghidupi keluarga dia. Motif ekonomi lagi. Hari ini 29 Januari 2026 awal tahun, di mana ya pada akhir tahun waktu itu kan kita mengharap bahwa awal tahun ini menjadi tahun yang menjadi penuh harapan. Orang menjadi lebih baik. Tahu-taunya muncul lagi peristiwa ini yang menampar kita semua. Negara tidak hadir, bahwa untuk memenuhi pendidikan peserta didik, berpoin dan buku saja negara belum hadir. Bagaimana kita bicara soal Indonesia Emas tahun 2045? Bagaimana kita berbicara sumber daya manusia, Mas, kalau misalnya hak dasar dia belum dipenuhi? Iya, iya. Seorang anak itu memilih untuk bunuh diri, tidak mau dia menjadi bagian dari negara karena hak-hak dia tidak dipenuhi, Mas. Iya, iya, iya. Yang padahal menurut saya ada dana BOS, ada banyak dana untuk pendidikan, tapi pertanyaan hari ini, kemana semua kesejahteraan itu? MBG. Iya, MBG termasuk itu juga. Itu berarti kritik juga buat MBG ya? Oh iya, makan gratis, tapi ini bagaimana? Baiknya lebih pendidikan gratis karena menawarkan masa depan misalkan. Meskipun orang juga butuh makan, iya betul. Tapi masa berpoin sama kertas saja itu tidak bisa dipenuhi, itu bagaimana? Dulu Mas, saya sedikit flashback lagi. Waktu zaman kecil. Waktu SD itu kami dibagi buku, Pak, melalui dana BOS itu dari kepala sekolah, mungkin dengan apa namanya, dengan kebijakannya itu langsung dibagi ke peserta didik. Oke, oke. Dapat buku, dapat berpoin waktu itu. Waktu saya SD, waktu di kampung. Sekarang kaget lagi, zaman udah 2026, di mana buku aja masih sulit buku sama berpoin tuh tidak ada dan hilangkan nyawa. Maksudnya orang memilih untuk menghilangkan nyawa dia, tidak mau masa depan. Anak 10 tahun sudah berpikir bahwa dia lebih baik mengakhiri hidupnya. Itu kan keputusan besar, Mas, untuk memilih hidup dan mati itu. Tapi anak 10 tahun memilih untuk itu. Apa nggak gila kita ini? Di mana negara ini, Pak? Iya, iya, iya. Berpoin dan buku. Kecuali kalau dia, mohon maaf, ini bukan standar ganda, tapi saya melihat kecuali kalau anak ini memilih memilih untuk membeli permen atau gadget atau apa Atau yang jajan gitu ya. jajan, oh mungkin motifnya beda. Tapi yang saya miris adalah dia mengakhiri hidupnya hanya karena tidak bisa difasilitasi untuk dia belajar, berpoin dan buku. Itu kan masa depan dia, Mas. Kenapa tidak disupport? Kemana dana BOS? Ini akhirnya jadi situasi yang emosional buat lu ya? Oh iya, iya dong, Mas. 2 kali NTT, Pak. Lu sebagai orang sono, sebenarnya tercapture sih ketika dirimu akhirnya memutuskan untuk kuliah di Jakarta. Betul. Artinya situasi pendidikan di sana ya hampir mayoritas di Indonesia Timur ya. Iya. Kita tidak sebut hanya di NTT. Betul. Tapi ya itu tadi, sangat ketimpangannya terlalu jauh. Ketimpangan terlalu jauh. Teknologi apalagi. Skill, soft skill nih, Mas. Yang kejuruan itu, aduh. Mohon maaf, kami ke Jawa ya, Mas Tio. Saya tidak terus di sini ya. Iya. Tapi hari ini lihat pola sosialnya seperti ini ya terus kaget karena memang skillnya di sana belum di ini. Bayangkan saya satu dari sekian orang di sana, ya kan, yang masih keterbatasan akses untuk sejahtera, ya tidak heran orang memilih dengan jalan ninjanya sendiri, karena memang hak dasarnya tidak terpenuhi. Hak dasar. Oke, kawan-kawan Bengkel Video, situasinya memang sangat emosional bagi Risno. Ya. Kita berharap apa yang disampaikan Risno ini menjadi salah satu koreksi juga buat para pemegang kepentingan, pemangku kebijakan, bahwa situasi ini kalau tidak menjadi pembahasan serius,
kita justru akan mempertanyakan apa yang akan kalian kerjakan ke depan kalau masalah seperti ini tidak menjadi prioritas. Kita berharap para pemangku kebijakan ini fokus untuk mencari jalan keluar agar situasi atau peristiwa yang baru saja terjadi ini tidak terulang di kemudian hari. Kalau menurut Risno tadi sudah ada 2 peristiwa yang kaitan erat dengan motif ekonomi sebenarnya lebih tepatnya. Nanti di kemudian hari kalau misalnya tidak terselesaikan masalah ekonomi ini, kesejahteraan, distribusi kesejahteraan yang tidak merata ini, dikhawatirkan akan semakin banyak lagi orang-orang yang putus asa dan memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan cara-cara yang seperti itu. Kawan-kawan Belpedio, simak episode berikutnya. Kita tidak hanya akan sekali membahas kasus atau peristiwa di Ngada ini, kita akan membahas di episode berikutnya dan tunggu kawan-kawan Belpedio. Semoga apa yang kita bahas, apa yang kita obrolkan hari ini bisa menjadi satu masukan dan koreksi dan evaluasi yang harusnya menjadi prioritas negara untuk segera diselesaikan. Terima kasih Risno sudah mampir di Belpedio. Kita ketemu lagi di bengkel video berikutnya, reparasi tanpa basa-basi. Masih no ya? Terima kasih, Bang.